Berikut informasi penting yang akan saya rangkum dalam video ini terkait mengenai BPNT dan PKH. BPNT atau program kartu sembako yang sudah mulai dicairkan mulai minggu kemarin, ini masih banyak KPM yang ternyata belum mendapatkan surat undangan atau pemberitahuan dari PT POS untuk pencairannya. Dan juga untuk para KPM PKH yang belum cair bantuannya di tahap 1 ini. Nah, bagaimana kelanjutannya? Apakah masih ada harapan? Dan bagaimana aturan-aturan yang terbaru yang mengatur tentang PKH dan BPNT? Simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan memberikan informasi penting yang akan saya rangkum di dalam video ini terkait mengenai bantuan pangan non-tunai, program kartu sembako, dan juga bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk tahap 1 tahun 2022 ini. Nah, kita ketahui sendiri bahwa PKH dan BPNT sudah mulai disalurkan sejak 1 minggu ini. Namun ternyata KPM PKH banyak yang belum cair bantuannya, dan juga KPM BPNT ini banyak yang belum mendapatkan undangan dari PT POS atau kantor pos terkait pencairannya untuk uang tunai yang diserahkan sejumlah Rp600.000 tersebut. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Apakah masih ada harapan untuk cair jika belum dapat undangan? Nah, nanti kita akan bahas dalam video ini, dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, berikut informasi penting yang saya rangkum di dalam video ini terkait mengenai bantuan pangan non-tunai atau program kartu sembako dan juga bantuan program Keluarga Harapan untuk PKH tahap 1 tahun 2022. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait bantuan pangan non-tunai atau program kartu sembako. Nah, informasi apa yang akan saya sampaikan di sini? Silakan simak sampai akhir, jangan dipotong-potong atau jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Nah, untuk bantuan pangan non-tunai ini sudah mulai disalurkan sejak hari Minggu kemarin tanggal 20 Februari tahun 2022. Namun di tanggal tersebut ini hanya beberapa titik saja untuk launching ya. Jadi tidak semua serentak penyalurannya. Nah, bantuan pangan non-tunai atau program kartu sembako di tahun ini berbeda penyalurannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang sebelumnya itu dicairkan dalam bentuk non-tunai, yang saldonya ditransfer melalui kartu KKS para KPM, dan saldo BPNT tersebut yang setiap bulannya ditransfer Rp200.000 itu hanya bisa dibelanjakan di e-warung atau agen dan dibelanjakannya dalam bentuk sembako. Nah, di tahun ini untuk penyaluran BPNT atau program kartu sembako tepatnya ini diberikan dalam bentuk tunai, berupa uang tunai langsung 3 bulan. Tetap ya, untuk nominalnya itu Rp200.000 tiap bulan. Namun di tahun ini langsung disalurkan 3 bulan untuk alokasi Januari, Februari, dan Maret. Jadi para KPM menerima langsung 3 bulan, yakni total Rp600.000. Untuk penyalurnya sendiri, yang dulu itu adalah Bank Himbara masing-masing penyalur di daerahnya. Namun untuk tahun ini yang menyalurkan adalah pihak PT POS. Nah, pihak PT POS ini bisa petugas pos di wilayah atau daerahnya masing-masing. Untuk cara pencairan atau penyalurannya yang dulu melalui kartu KKS, nah tahun ini tidak lagi menggunakan kartu KKS. Melainkan para KPM di saat mau mencairkan bantuan program kartu sembako Rp600.000 yang disalurkan 3 bulan tersebut, itu harus membawa beberapa persyaratan dokumen.
Yang pertama yang wajib dibawa adalah yang berupa sebuah surat undangan atau pemberitahuan. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, atau mungkin channel-channel YouTube yang lain sudah banyak yang membahas, yang pasti sudah banyak diketahui. Jadi surat undangan atau surat pemberitahuan itu wajib dibawa oleh para KPM ketika mau mencairkan bantuan sembako tersebut. Nah, di dalam surat tersebut itu berisi nama, alamat, kemudian nomor seperti dana, kemudian di bawah sendiri itu ada beberapa poin di dalam isi surat tersebut, yang dimana poin tersebut meliputi yang pertama itu adalah bantuan tersebut tidak boleh dibelikan untuk rokok dan juga minuman keras, dan bantuan tersebut 600.000 tersebut harus dibelanjakan dalam bentuk sembako. Nah, pembelanjaan dalam bentuk sembako ini tetap ya harus memenuhi beberapa unsur gizi. Yang pertama karbohidrat, kemudian protein hewani maupun nabati seperti ikan, kemudian tempe, daging, telur seperti itu. Kemudian ada vitamin dan mineral dalam bentuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi tetap dalam bentuk pangan atau sembako. Nah, ini hindari untuk membeli atau membelanjakan dalam bentuk seperti minyak goreng ataupun mie instan. Nah, jadi tetap ya untuk pembelanjaannya Sobat YouTube. Namun untuk pembelanjaannya ini untuk para KPM yang mendapatkan bantuan sembako dalam bentuk uang tunai tersebut bebas membelanjakannya di mana saja. Bisa di e-warung, bisa juga di warung-warung terdekat. Yang penting yang diutamakan adalah ya memberdayakan di daerahnya masing-masing. Nggak perlu jauh-jauh untuk membeli di luar. Jadi sebenarnya ya bebas, bisa membeli di mana saja. Nah, itu tadi Sobat YouTube. Kemudian di dalam poin isi surat tersebut juga ada barcode. Nah, barcode ini fungsinya ya untuk mencocokkan bahwa si penerima tersebut memang betul penerima bantuan pangan. Nanti dicocokkan, yang mencocokkan itu adalah petugas pos yang akan menyalurkan bantuan Rp600.000 tersebut. Cara penyalurannya itu tadi harus membawa surat undangan atau pemberitahuan dari PT Pos, kemudian harus membawa KTP dan KK, baik asli dan juga fotokopi. Nah, untuk tempat penyaluran itu bisa di kantor pos. Jadi kalau untuk KPM sendiri tinggal nunggu undangan saja. Nanti tempatnya kan ditentukan, bisa di kantor pos, bisa di titik-titik balai desa atau kelurahan masing-masing sesuai dengan undangan, atau mungkin pihak pos bisa mendatangi rumah KPM jika biasanya yang didatangi itu adalah KPM DPNT yang lansia atau disabilitas yang sedang sakit dan tidak bisa datang langsung untuk mencairkan bantuannya. Jadi yang hanya bisa mencairkan hanya yang sudah mendapatkan surat undangan atau pemberitahuan dari petugas pos atau PT Pos. Jika belum dapat gimana? Sedangkan untuk penyaluran BPNT ini kan mulai penyalurannya tanggal 20, 21 hingga 5 Maret ke depan. Nah, harap bersabar karena bantuan BPNT ini bertahap. Jadi bergelombang. Jadi nggak langsung semuanya. Nah, di daerah wilayah dampingan saya di kecamatan kami, ini hanya separuh saja datanya yang baru turun. Jadi separuhnya yang 50%-nya ini belum. Jadi harap bersabar. Apabila datanya memang sudah valid di TKS dan menjadi penerima BPNT, insya Allah ya nanti akan dapat untuk bantuan sembako atau BPNT-nya. Jadi yang menjadi acuan adalah surat undangan atau pemberitahuan atau surat pemberitahuan dari PT Pos tersebut. Kalau nggak dapat surat undangan atau dari PT Pos atau tidak diundang oleh desa atau kelurahan, ya nggak perlu nuntut atau datang langsung ke kantor pos karena nggak akan mungkin cair kalau nggak ada barcode di dalam surat tersebut. Nah, seperti itu ya Sobat YouTube. Kemudian untuk bantuan PKH tahap 1 tahun 2022, ini masih yang turun termin pertama dan termin kedua. Termin pertama ini saya hitung di daerah wilayah dampingan saya itu yang cair itu masih sekitar 60% atau sampai 70%. Jadi yang 30 sampai 40% ini belum cair. Nah, itu nanti menunggu SP2D di termin berikutnya.
Termin kedua untuk PKH ini sudah turun, tapi hanya sedikit sekali dan desa wilayah dampingan saya belum ada sama sekali KPM yang masuk di SP2D termin kedua. Jadi ya harus menunggu di termin berikutnya, termin ketiga dan termin selanjutnya. Jadi harap bersabar untuk KPM PKH dan KPM BMT yang belum cair bantuannya karena di tahun ini masih disalurkan, dicairkan melalui beberapa termin atau beberapa gelombang. Harap bersabar menunggu, semoga cepat cair, didoakan saja. Dan sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.